warahmatullah. Itulah, kita buka pertanyaan. Silakan raise hand ya untuk yang bertanya langsung. Ada Pak Budi. Ya silakan Pak Budi, langsung bisa. Baik, terima kasih Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan Ustadz, ini menarik apa yang disampaikan pada pagi hari ini. Izin saya punya mungkin sekitar 4 pertanyaan ini Ustadz. Mohon maaf, biar jelas gitu ya. Pertama Ustadz, soal bahwa perempuan itu kalau bepergian harus didampingi oleh mahramnya ya. Dan ukurannya adalah 24, waktunya adalah 24 jam perjalanan. Nah, setahu saya saat ini Ustadz ya, kalau orang pergi umroh atau berhaji, itu pemerintah Saudi bikin ketentuan bagi wanita yang kemudian melakukan umroh atau haji tidak didampingi, itu dikenakan denda gitu, kalau nggak salah. Ada pembayaran sejumlah biaya tertentu. Nah, kalau seperti itu bagaimana Ustaz? Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua tentang pembatasan interaksi antara pria dan wanita. Terus bagaimana kalau terjadinya itu kan di Masjidil Haram atau di Nabawi, yang saya lihat kayaknya agak sulit kalau ada pemisahan seperti itu ya. Nah, itu mungkin ada hukum tersendiri Ustadz gitu. Pertanyaan saya yang ketiga ini terkait dengan perintah hudud Ustadz. Itu jika tidak dilaksanakan seperti yang tadi ada di slide, itu kan konsekuensinya pada keimanan gitu ya. Artinya kalau tidak dilaksanakan maka orang akan dikatakan tidak beriman. Mungkin itu juga berlaku bagi kita. Nah, cuma bagaimana dengan keadaan sekarang di mana perintah hudud itu tidak bisa dilaksanakan karena ketidakadaannya khalifah atau kekhilafahan. Kemudian apakah nanti jika khilafah itu tegak, insya Allah segera gitu Ustaz ya, apakah kemudian kewajiban itu berlaku surut sifatnya? Pertanyaan saya yang terakhir Ustaz, ini masih terkait dengan slide yang terakhir tadi, yaitu adalah Rasul diperintahkan untuk memerangi umat manusia sampai mereka mengakui Allah dan Rasul sebagai utusannya gitu ya. Itu kan artinya manusia dipaksa bersahadat. Sementara di sisi lain ada ayat kalau nggak salah yang menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Gitu. Itu saja Ustaz, mungkin pertanyaan saya 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Silakan Ustaz. Pak Ali udah mencatat ya. Nomor 1 apa? Cluenya saja, cluenya. Denda umroh Ustaz. Oh iya. Denda umroh. Jadi ketentuan wanita yang safar itu wajib didampingi mahram dengan batasan sehari semalam, itu ketentuan umum. Oleh karena itu kaidahnya nanti ada materi qawaid fikih ya, itu pertemuan berikutnya. Kaidah fikih itu bunyinya dalil itu bukan qawaid fikih, qawaid usuliyah. Tapi nanti dijelaskan bedanya qawaid fikih dengan usuliyah. Ini qawaid usuliyah yaitu apa? Dalilul am yabqa fi umumihi malam yarid dalilu takhsisi. Dalil yang umum tetap berada kepada keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkan. Nah, ketentuan safar wanita yang wajib didampingi mahram itu minimal 24 jam atau sehari semalam itu ketentuan umum. Nah, untuk haji dan umroh itu ada dalil khusus. Ada dalil khusus yaitu apa? Semua wanita yang haji dan umroh wajib ada mahram. Walaupun mungkin rumahnya Jeddah misalnya, rumahnya Jeddah kalau ke Mekah itu paling 1 jam toh. 1 jam tetap wajib didampingi mahram. Nggak usah dari Indonesia. Gitu.
Jadi untuk haji dan umroh memang ada dalil khusus, yaitu harus ada mahramnya. Cuma memang ulama itu ikhtilaf dalam masalah mahram. Ada 3 pendapat ya. Pendapat pertama itu mahram itu adalah ya orang yang haram dinikahi. Jadi laki-laki yang haram menikah dengan wanita itu. Baik mahram nasab maupun mahram nikah. Kalau mahram nikah itu suaminya. Kalau mahram nasab itu ya saudara kandungnya dan sebagainya. Seperti bapak, kakek, atau anak, cucu yang laki-laki, atau ke samping saudara laki-laki, serong, pakde, paman, atau serong bawah itu keponakan. Nah, itu yang mahram. Pendapat kedua, jama'atun nisa. Minimal 3 orang atau lebih itu sudah mahram. Ini pendapat Imam Syafi'i. Jadi nggak harus laki-laki. Tapi jama'atun nisa, 3 atau lebih itu sudah dianggap ada mahramnya. Nah, kalau Arab Saudi itu memahami pendapat yang ketiga, yaitu laki-laki yang amanah. Walaupun bukan mahram, tapi laki-laki yang amanah itu bisa jadi mahram. Nah, ini yang dipakai Arab Saudi. Makanya semua jamaah haji wanita yang nggak ada mahramnya itu harus ada yang memahromi. Kalau dulu rombongan saya itu ketua regunya suruh tanda tangan. Nah, itu untuk keperluan visa. Kalau sudah ada yang tanda tangan itu menjadi mahramnya, yaitu laki-laki yang amanah, yang adil, yang jujur, bisa dipercaya, itu bisa jadi mahramnya, itu sudah dapat visa untuk masuk ke Arab Saudi. Nah, itu bedanya safar umum dengan safar haji dan umroh. Terus nomor 2 apa tadi? Interaksi pria dan wanita di Masjidil Haram atau dan itu kaitannya dengan pembatalan wudhu ya. Jadi yang difahami seluruh ulama yang memahami sentuhan dengan wanita itu batal, itu tetap di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi itu tetap batal. Tapi ingat, hukum itu ada rukhsah. Ada rukhsah. Jadi khusus untuk Makkah, Madinah itu ada rukhsah, yaitu pemaafan kalau sentuhan tidak membatalkan wudhu. Ya, rukhsah itu seperti sholat zuhur itu harusnya 4. Tapi dalam keadaan safar ada rukhsah bisa 2. Nah, itu dengan dalil khusus. Tapi hukum asalnya tetap sholat zuhur itu 4. Termasuk sentuhan laki-laki perempuan yang bukan mahram membatalkan wudhu. Itu tetap hukum asalnya membatalkan wudhu. Tapi khusus jamaah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu ada rukhsah. Itu kalau sentuhan tidak membatalkan. Itu namanya rukhsah gitu ya. Nomor 3. Keluarnya tidak bisa dilaksanakannya perintah hudud karena tidak ada khilafah. Bagaimana dengan konsekuensinya kepada umat saat ini dan apakah kemudian itu nantinya akan berlaku surut saat khilafah menegak? Iya. Kalau itu penjelasan lengkapnya ada di buku Dosa Investasi. Jadi kalau hudud tidak dilaksanakan, seluruh umat Islam dosa. Dosa. Bahkan terancam keimanannya kan. Itu namanya korinah. Kalau ada korinah mengancam iman itu maknanya wajib. Berarti kalau hudud tidak dilaksanakan seluruh dunia itu dosa. Tapi di buku saya sudah saya jelaskan. Siapa yang terkena dosa? Nah, yang terkena dosa itu yang diam, tidak ada usaha untuk berjuang menegakkan khilafah. Nah, itu akan dosa terus, mengalir terus itu dosa. Tapi yang sudah berusaha ikut berjuang menegakkan khilafah, kok mati, itu malaikat tidak mau menulis sebagai dosa.
Itu landasannya pakai hadis, rufi'an ummati alal khoto'i wa nisyani wa mastukrihu alaih. Malaikat nggak mau nulis sebagai dosa terhadap 3 perkara. Harusnya dosa. Semua dosa. Tapi ada yang tidak ditulis sebagai dosa. Yang pertama untuk perbuatan yang tidak sengaja. Yang kedua kalau lupa. Yang ketiga kalau terpaksa. Terpaksa maksudnya apa? Sudah berusaha melaksanakan, tapi belum terlaksana. Itu namanya terpaksa. Pengen haji, sudah mempersiapkan, sudah bayar, sudah tinggal berangkat, meninggal. Nah, itu namanya terpaksa. Berarti dia tidak dikenakan dosa karena tidak haji atau belum haji. Enggak. Malaikat enggak mencatat sebagai dosa karena belum melaksanakan haji. Kenapa? Karena sudah berusaha melaksanakan haji, tapi belum sampai terlaksana, sudah meninggal. Nah, itu namanya keterpaksaan atasnya. Itu yang sudah saya uraikan dalam buku Dosa Investasi. Berarti kalau ingin menggugurkan dosa-dosa, sebenarnya itu dosa kifayah ya, aslinya, karena itu untuk kepentingan marketing ya. Dosa investasi dalam tanda petik. Itu maksudnya dosa kifayah. Dosa kifayah itu dosa yang muncul karena fardu kifayah yang tidak diamalkan. Jadi fardu atau wajib itu akan ada 2. Ada fardu kifayah, ada fardu ain. Nah, kalau urusan fardu ain sudah beres kan kita. Sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat. Yang nggak beres itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu seperti pemerintahan Islam, ekonomi Islam, termasuk pidana Islam, itu fardu kifayah. Yang kalau tidak dilaksanakan, seluruh umat Islam berdosa. Ditanggung bareng-bareng, itu namanya kifayah. Kecuali mereka yang sudah berusaha mendakwahkan, memperjuangkan agar penguasa mau melaksanakan syariat Islam yang fardu kifayah tadi. Dan tidak boleh berhenti sebelum mati. Nggak boleh istirahat, walaupun sedetik. Intinya apa? Harus terus mikirkan, mendakwahkan. Kalau nggak dakwah, ya mikir. Kalau nggak mikir, nulis. Kalau nggak nulis, ya dakwah. Kalau nggak dakwah, ya mikir. Sampai mati, kalau belum tegak juga khilafah, insya Allah malaikat nggak mau mencatat sebagai dosa. Tapi kalau kita istirahat, ya nanti mengalir terus dosa-dosanya. Dosa apa? Dosa kifayah. Nah, sekarang makanya kalau nggak ada khilafah, itu Nabi sudah mengatakan, man mata walaisa fi unukihi bai'atun mata mitatan jahiliyatan. Siapa saja yang mati sementara di pundaknya tidak ada akad bai'at kepada khalifah, matinya mati jahiliyah. Mati jahiliyah kan mati kafir. Ulama menerjemahkan mati yang seperti mati jahiliyah. Kadang-kadang memang balaghah itu K-nya dihilangkan. Harusnya kan mata mitatan kal jahiliyah. Kadang-kadang untuk kepentingan balaghah itu K-nya itu dihapuskan. Seperti al-imamu ro'in itu harusnya K kal ro'in. Harusnya ada seperti, karena ro'in itu penggembala maknanya. Harusnya kan imam itu seperti penggembala, tapi kata sepertinya dihilangkan. Seperti, sehingga menjadi al-imamu ro'in. Termasuk hadis tadi, mata mitatan harusnya kal jahiliyah, tapi K-nya dihilangkan. Itu maksudnya seperti mati jahiliyah, maksudnya apa? Seperti mati kafir yang membawa dosa sangat banyak. Dosa apa? Dosa fardu kifayah yang tidak diamalkan. Karena tidak ada khilafah. Nah, ini harusnya umat kan sadar semua, mau masuk neraka. Nggak bisa masuk surga sekarang ini kalau nggak ada khilafah. Enak zaman ulama-ulama dulu, generasi dulu enak. Karena syariat Islam semua diamalkan secara kafah. Sehingga mereka bisa asik, menjadi seorang abid, beribadah sampai kepalanya gosong, menjadi seorang ulama belajar sungguh-sungguh. Nah, sekarang ini berat. Kita semua punya beban, yaitu apa? Tidak adanya khilafah.
Ini yang membuat kita nggak bisa enak-enakan, nggak bisa. Gitu ya. Terus tadi apa yang terakhir? Kemudian kalau nanti khilafah tegak, apakah kewajiban hukum hudud itu akan berlaku surut, Ustaz? Oh ya, berlaku surut. Tidak berlaku surut. Tidak dilayani. Kenapa? Karena dulu Rasul juga begitu. Ketika Futuhat masuk ke Makkah sudah tidak berlaku surut, tapi ada yang apa? Yang berlaku surut untuk hal-hal tertentu. Terutama yang apa? Yang pernah memusuhi apa? Sampai menyiksa apa? Misi penegakan khilafah lah, kira-kira gitu. Itu berlaku surut itu. Penghalang-penghalang dakwah, penghalang-penghalang penegakan syariah, penghalang-penghalang penegakan khilafah yang sampai zolim tindakan. Itu nanti berlaku surut. Tapi untuk yang lain seperti orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang merampok, nggak ada, nggak dilayani, nggak berlaku surut. Semuanya suruh tobat, semuanya suruh tobat. Tapi untuk penghalang-penghalang yang sampai zolim tadi, jangan harap akan dikejar dan ditangkap dan akan diadili, dihukum. Jadi sekarang yang kira-kira nyinyir sama khilafah yang terus memusuhi, catat saja namanya. Nanti serahkan khalifah, dipanggil itu. Akan diselesaikan secara jantan di pengadilan. Nggak main-main. Itu tidak berlaku surut soalnya. Iya. Itu Ya. berlaku surut yang musuh-musuh yang menghalangi tegaknya khilafah. Gitu ya, Allah. Yang terakhir itu Ustaz, soal apa? Rasul diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersahadat kan itu gitu. Sementara ada hal lain bahwa berislam itu tidak ada paksaan dalam berislam. Itu gimana Ustaz? Iya, makanya sudah di awal di semester 5 ini kita tidak boleh hanya dengan satu hadis menyimpulkan hukum. Oleh karena itu harus dikaitkan, kalau ini biasanya materinya materi dakwah ya. Harus dikaitkan dengan hadis-hadis yang lain. Rasul itu kalau mengirimkan pasukan dakwah yang disertai dengan senjata, berarti dakwah dan jihad, itu perintahnya 3 level. Tidak boleh langsung diperangi, enggak boleh. Dan misinya itu mendakwai penguasa, yang ditemui itu penguasa. Jadi kalau Rasul mengirimkan pasukan dakwah dengan jihad itu misi G2G, bukan B2B. Itu misi negara ketemu negara. Itu hadis yang terkenal ketika Khalid bin Walid dikirimkan menemui Raja Persia. Jadi misinya itu G2G, negara ketemu negara. Dakwah itu bukan masuk kampung diobrak-abrik, dibunuh. Makanya dakwah dengan jihad itu baru, kalau dalam metode dakwah itu baru marhalah 3 kan. Kalau sudah ada negara. Kalau nggak ada negara, nggak boleh jihad itu dilaksanakan. Kalau nggak ada khilafah, nggak boleh ada jihad. Nggak ada jihad swasta, itu nggak ada. Jihad harus negeri. Jihad itu harus G2G. Nah, caranya itu sudah diatur oleh Rasul. Ketika Khalid dikirimkan, pertama yang harus disampaikan kepada Raja Persia itu apa? Dakwai dengan Islam. Seru mereka untuk masuk Islam. Ajak diskusi, debat sampai puas. Dan janjikan kalau mereka mau masuk Islam, maka hak dan kewajibannya sama dengan Islam. Mau enggak? Kalau enggak mau, baru langkah kedua. Ini tahapannya harus ada. Langkah kedua, boleh tetap pada agamanya. Boleh enggak masuk Islam? Enggak harus masuk Islam. Syaratnya apa? Membayar jizyah. Makanya
ayatnya tadi kan hatta yu'tul jizyata. Kan yang diperangi 3 kan, qatilul ladzina la yu'minuna billah wal yaumil akhir. Kan ada 3. Orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, orang yang tidak mau mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan yang ketiga apa? Orang yang tidak mau masuk Islam dari ahli kitab. Itu harus diperangi. Sampai mereka mau berjizyah. Itu maknanya kalau nggak mau masuk Islam nggak apa-apa. Wajib membayar jizyah. Dalam keadaan tunduk dan patuh. Membayar jizyah maknanya mereka tunduk pada aturan Islam, pada syariat Islam, walaupun tidak masuk Islam. Namanya kafir zimmi. Kafir zimmi itu dilindungi darah dan hartanya. Itu tawaran kedua, mau nggak? Kalau nggak mau, baru yang ketiga. Makanya Khalid langsung mengatakan pada Raja Persia itu apa? Ketahuilah kalau kamu menolak pilihan yang kedua, kamu akan menghadapi satu pasukan yang sangat cinta mati sebagaimana pasukanmu cinta hidup. Nggak ada ceritanya kan, perang bisa mengalahkan orang yang pengen mati kan nggak ada cerita. Ternyata Raja Persia 1 nolak, 2 nolak, akhirnya diperangi. Yang ditundukkan itu penguasanya. Setelah Raja Persia ditundukkan, rakyatnya dibebaskan untuk memilih mau masuk Islam atau tidak. Rakyat itu gampang kok. Kalau mau masuk Islam berarti statusnya sebagai warga negara Islam. Kalau nggak mau masuk Islam, kafir zimmi. Kalau warga negara Islam kewajibannya dulu apa? Membayar zakat. Bukan bayar pajak ya. Kalau kafir zimmi membayar jizyah. Itu sudah ada aturannya. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan masuk Islam. Berarti yang diperangi itu penguasanya, bukan rakyatnya. Kalau penguasanya sudah ditundukkan, kayak Taliban kemarin dulu, ukurannya kan yang penting presidennya sudah melarikan diri. Kalau presiden sudah melarikan diri, selesai. Nggak ada perang. Satu pun nggak ada senjata yang meletus. Nah, kira-kira nanti begitu. Misi Futuhat itu begitu. Lah kalau datang udah lari ya selesai kan. Rakyatnya dibebaskan. Mau masuk Islam silakan, nggak silakan. Tapi wilayah itu sudah Futuhat. Sudah dikuasai Islam dan nanti akan diterapkan hukum-hukum Islam. Biasanya jadi provinsi. Jadi provinsi. Begitu ya. Allah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Terima kasih juga untuk buku Dosa Investasinya. Itu buku yang membuat saya putar balik Ustadz. Sudah punya kan. Berarti jadi pahala investasi untuk Ustadz. Amin. 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 Berikutnya Ibu Zia, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya sedikit aja. Itu tadi ada penjelasan khilafah atau khalifah itu banyak. Kemudian apabila ada khalifah 2, maka yang 1 dibunuh. Itu dalam arti yang sebenarnya dibunuh. Terus yang kedua, bagaimana cara pemilihan khalifah? Karena ini kan dunia ya Ustadz ya. Jadi satu khalifah itu, satu dunia ini dipimpin oleh satu khalifah. Itu bagaimana dengan banyaknya negara, banyaknya manusia yang mungkin pintarnya sama, taatnya sama, itu bagaimana Ustadz? Itu aja Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harusnya Bu Zia ikut kelas politik. Kan waktunya samaan sama ekonomi ini Ustadz, makanya bingung. Jamnya sama lagi kayak enggak lah, jamnya sore kan. Mirip deh sama, saya perhatikan, aduh nggak bisa nih ikut politik. Itu Ustadz Hanafi yang kelas ini juga ikut. Oh, saya juga kepingin itu juga yang kata fikih apa tuh, yang fikih itu gak pengen, aduh bentrok juga.
Insya Allah di satu. Itu kalau politik itu akad sore, ya, akad sore. Seminggu sekali akad sore. Gitu. Ya insya Allah ikut nanti Ustaz. Kalau Ya, ikut itu masih baru 1 kali pertemuan kan, belum ketinggalan. ini masih berapa semesternya? Masih 1,5 nih. Ya Ustaz karena itu belum. butuh jawaban yang rinci. Oh gitu. Iya. Ya ini aja deh sekilas biar hilang penasarannya Ustaz. Tadi pertanyaannya apa? Jadi lupa. Khalifah yang banyak ya. Iya. Jadi idza buyi ali khalifata ini faktulul akhira minhuma. Apabila dibaiat 2 orang khalifah, maka bunuhlah yang kedua yang terakhir darinya. Itu maknanya apa? Ya dibunuh benar. Tapi harus paham. Itu yang dimaksud apa? Pengangkatan khalifah dalam satu periode yang sama. Dalam waktu yang hampir bersamaan. Jadi misalnya Abu Bakar dibaiat, kemudian ada yang membaiat Ali. Nah Ali kalau mau dibaiat itu harus dibunuh. Dibunuh beneran. Nggak boleh. Berarti yang sah itu yang awal, yang dibaiat dulu. Nggak boleh ada pembaiatan kedua setelah baiat. Untuk yang sekarang negara banyak ya. Negara Oki itu mungkin 57 negara. Mana yang harus dibunuh? Yang nggak ada, karena nggak ada yang khalifah. Nggak ada yang jadi khalifah. Siapa coba? Raja Salman juga bukan khalifah. Jadi 57 ya biarin aja. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, dakwahnya, merubahnya itu sebagaimana periode Mekah gitu loh. Makanya nanti dalam kuliah politik itu beda antara menegakkan kekhilafahan ketika sebelumnya belum ada dengan ketika kekhilafahan sudah ada. Mengangkat khalifah itu caranya beda. Jadi mengangkat khalifah ketika belum ada negara khilafah dengan mengangkat khalifah ketika sudah ada negara khilafah. Menurutnya beda metode. Cuma seperti apa? Nah, itu yang harus ikut kelas. Terlalu panjang. Kan mau jawaban sekilas. Gitu. Jadi nggak ada sekarang yang jadi negara khilafah. Kecuali kalau Taliban misalnya di Afghanistan tiba-tiba mendeklarasi sebagai khalifah, sudah dibaiat. Kalau sah, nanti ukuran sah itu apa? Nah, itu di kelas dijelaskan. Ukurannya tetap 2. Yaitu apa? Dia bisa melaksanakan syariat Islam secara kafah dalam negeri dan keamanan di tangan dia. Tidak dikendalikan oleh negara asing. Kalau masih dikendalikan negara asing seperti Amerika, nggak sah itu khilafahnya. Berarti harus berdaulat penuh, dia menguasai satu negara yang berdaulat penuh, itu baru disebut sah. Nah, sekarang Taliban itu sudah memenuhi syarat wilayah. Secara wilayah, bukan seperti ISIS. Kalau ISIS nggak memenuhi syarat, karena dia nggak punya wilayah. ISIS itu masih swasta, masih kelompok, nggak bisa disebut punya negara. Kalau Taliban sekarang sudah punya negara karena pemimpin Afghanistan yang dulu sudah melarikan diri. Berarti seluruh negara Taliban, seluruh negara Afghanistan itu sudah memenuhi sebagai satu wilayah yang berdaulat. Itu baru syarat awal. Kemudian yang kedua, nanti yang diterapkan itu apa? Hukum-hukum syariatnya itu harus kafah. Kafah itu dalam negeri dan luar negeri. Nah, sekarang yang menjadi pertaruhan di Afghanistan itu, apakah dia hanya declare untuk syariat Islam dalam arti nation state? Kalau dia mengatakan syariat Islam di Afghanistan hanya untuk Afghanistan saja, itu tidak sah. Tidak boleh dibaiat. Berarti dia menegasikan syariat Islam untuk luar negeri. Nah, itu pertemuan kemarin yang pertama memang sudah kita jelaskan. Karena politik itu ri'ayatus su'unil ummah dakhilian wa kharijian. Kalau dia nation state, berarti hukum luar negerinya apa? Bebas aktif. Kayak Indonesia kan, kalau bebas aktif itu tidak sah sebagai khilafah. Sistem khilafah enggak sah. Karena politik luar negeri Islam itu dakwah dan jihad.
Kayak yang ditanyakan Pak Budi tadi. Jadi kalau Afghanistan tidak menyatakan politik luar negerinya dakwah dan jihad, tidak sah. Berarti dia hanya berhenti di negara Afghanistan. Tidak sah kenapa? Berarti dia membuang ayat-ayat jihad yang seperti dibacakan tadi. Dibuang itu. Itu namanya tidak kafah. Membuang satu ayat saja dosa. Apalagi ini ayat jihad. Misi utama kekhilafan itu adalah menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Yang sekarang nggak ada yang mengemban itu. Padahal kalau Islam tidak disebarkan, ada miliaran manusia mati dalam keadaan kafir, bisa masuk neraka selama-lamanya, dia apa yang tanggung jawab? Harus ada yang mendakwai kan? Dan dakwah G2G itu harus dengan jihad, nggak bisa. Hanya ngirimkan wali songo, nggak bisa. Itu diajak gamelan nanti. Wali songo itu yang didatangi pemimpin-pemimpin. Bukan ngajak kerawitan. Itu putusan dari khalifah. Tapi udah tunduk ya sudah, nggak usah diperangi. Dakwai sudah cukup. Itu juga misi G2G loh. Wali songo. Bukan apa dai-dai swasta kayak gitu. Nah, ini yang menjadi pertaruhan Afghanistan itu tinggal satu, yaitu politik luar negerinya. Kalau enggak mau tidak kafah, berarti tidak sah sebagai, kalau dia dibaiat pun tidak sah sebagai khalifah. Tidak sah. Dan kita suruh baiat enggak mau. Itu persyaratan untuk dibaiat. Jadi punya wilayah yang berdaulat, kemudian siap menerapkan hukum syariat secara kafah, dakhilian maupun kharijian, dalam negeri maupun luar negeri, dan keamanan di tangan Islam. Itu Taliban sudah memenuhi syarat semua. Memenuhi syarat semua. Tinggal satu saja yang kita minta nanti apa? Politik luar negeri. Politik luar negeri. Kalau nggak mau, bablas itu. Ya, bukan berarti terus dibiarkan kita dakwai terus. Pasti ada utusan-utusan ke sana untuk mengingatkan. Jangan membuang ayat-ayat jihad. Itu ketularan Mukidi di Indonesia. Kurikulum jihad dihapus. Masa virusnya nular sampai Afghanistan. Dia jihad terus. Nah, jihad memerangi saudaranya sendiri. Nggak boleh. Tapi dia bisa dikatakan jihad, tapi jihad defensif sebenarnya. Karena mengusir Amerika, boleh itu disebut jihad mengusir Amerika. Mengusir Uni Soviet itu jihad. Itu jihad defensif, bukan jihad untuk dakwah. Kalau jihad dakwah itu ofensif, kayak pertanyaannya Pak Budi tadi. Itu namanya jihad apa? Hujumi. Jihad hujumi, bukan difai. Kalau difai itu seperti Palestina dijajah, seperti Suriah dijajah, itu difai. Nah, jihad hujumi itu harus diemban oleh negara, G2G. Nah, itu tanggung jawab yang berat untuk Taliban. Walaupun kalau dia declare khilafah, nanti pasti kejadian Madinah dikepung tentara sekutu akan terulang lagi. Siap enggak? Nanti Amerika turun, Inggris turun, Jerman turun, NATO turun, semua akan mengepung Afghanistan. Nah, tinggal kita tunggu Nasrullah. Tetap pertolongan itu dari Allah. Secara teoritis nggak mungkin menang. Kan? Tapi kalau Allah sudah menurunkan Nasrullahnya, habis itu tentara sekutu. Taruhannya cuma satu. Menang atau kalah itu tergantung keikhlasan saudara-saudara kita di Afghanistan dan keterikatan dengan hukum syara yang tanpa ada yang aling-aling. Nggak milih-milih lagi. Kafah, niatnya kafah, ikhlas karena Allah, baru insya Allah pertolongan Allah akan turun. Kalau nggak bisa itu mengalahkan tentara sekutu secara teoritis. Itu didatangkan satu kapal induk sudah selesai. Nggak usah pasukan sekutu. Gitu ya, Allah. Ustaz, sedikit nambah ya. Iya. Ustaz,
Terus kalau misalnya Taliban mengumumkan politik luar negerinya itu dakwah dan jihad, terus yang ikut, kemudian negara-negara lain itu mengikuti dalam arti pemimpin negaranya mengumumkan juga mengikuti atau rakyatnya mendesak gitu, atau rakyatnya itu satu kelompok besar mendeklarasikan juga ikut dibaiat ya atau gimana gitu, Ustaz? Iya, nanti memang ini memang harus ikut kelas politik. Memang dibedakan nanti antara negeri Islam dengan darul kufur, itu dibedakan. Misalnya tegak di Pakistan, nggak usah ngomong politik luar negeri Islam lah, ngomong itu khilafah saja udah mewakili semuanya. Dan orang Amerika sudah paham khilafah itu apa, Jerman tahu, Inggris juga tahu. Kalau disebut khilafah, konsekuensinya mereka tahu. Yang nggak ngerti kan orang Islam. Kalau musuh-musuh Islam itu paham, khilafah itu konsekuensinya pasti akan ekspansif. Beda kalau ngomongnya negara Islam, itu mereka tenang, pasti dukung itu. Amerika pasti mendukung kalau mau bikin negara Islam. Kayak Arab Saudi, negara Islam, atau kerajaan Islam, pasti didukung. Tapi kalau nyebut khilafah, wah jangan harap, dibom itu. Karena beda khilafah dengan negara Islam itu. Nah, kalau memang itu khilafah, nanti harus dibedakan mana itu baladul Islam, negeri-negeri Islam dengan darul kufur. Nah, nanti seperti tetangganya Pakistan, ya. Nanti ada Uzbekistan, Tajikistan, itu negeri-negeri Islam tidak boleh dikirimkan pasukan jihad, nggak boleh. Nggak ada jihad sesama Muslim itu. Tapi dikirimkan pasukan delegasi untuk mendakwai supaya bergabung. Kalau mau bergabung jadi provinsi gitu. Provinsi Pakistan, provinsi Iran, provinsi Irak, provinsi Arab Saudi, nanti begitu. Kalau mereka melawan yaitu tetap diperangi juga, tapi perang apa? Dianggap itu bughod. Bukan memerangi orang kafir. Tidak bisa disebut jihad itu loh. Hukumnya beda. Tapi nanti kalau sudah Cina, nah Cina itu darul kufur. Nah itu caranya kayak Khalid bin Walid tadi. Kalau nolak ya diperangi jihad itu. Gitu ya bedanya. Clear ya, Siap? Allah. Oke, jadi makin penasaran dan jangan jadi kangen jadi harapannya tinggi nih, mudah-mudahan khilafah bisa tegak dan mesti ngatur waktu nih ikut jadi politik Islam. Penasaran. Aduh, makasih Ustaz. Enggak provokasi. Baik, sudah 7.49. Dicukupkan Ustaz atau bagaimana? Tadi kayaknya masih ada Bu Heni. Bu Heni jadi bertanya. Udah hilang. Nanti nanya itu aja di ekonomi politik Islam. Emang jadi bikin kabita itu kuliahnya. Ikut Bu Heni. Nanyanya di sini Bu, ya Bu Zia dengar. Belum ikut. Islam. Enggak, emang Ustadz tuh paling pintar bikin orang penasaran. Nggak enak dijelasin di sini, Bu Sia kurang lengkap gitu. Ada sih yang mau ditanyain, tapi nanti aja saya mau daftar juga deh jadinya. Ternyata jadwalnya 1 minggu 1 kali aja ya, nggak 2 kali. Iya, 1 kali Ahad sore ya. Ahad sore, iya. Ya, mumpung lagi nganggur kan Ustaz PPKM, jadi kan nggak kemana-mana. Itu juga hari Ahad. Nah, iya, kan kalau nggak PPKM atau nggak pandemi kan hari Ahad tuh bisa jalan-jalan atau kemana gitu. Nah, mumpung pandemi ini kan nggak perlu kemana-mana gitu kalau nggak penting. Jalan-jalan pakai headset juga bisa dengerin kuliah. Iya sih Ustaz. Ya boleh, mendingan nanya itu aja di sana aja deh. Di sini waktunya gue tinggal sedikit. Iya.
Kelas politik ada Bu Heni, nggak ada usia, nggak rame. Tuh kan, Ustaz Ini paling Bu Heni bisa. sudah masuk kelas itu politik Islam. Belum daftar kayak Bu Sia itu, lagi ngatur waktu, tapi pas tahu, oh ternyata cuma 1 minggu sekali ya. Oh ya masih nggak apa-apa lah gitu. Waduh, saya itu masih Hah? bentrok waktunya dengan kegiatan lain nih. Saya kalau hari Ahad pagi, oh pasti sih ada kegiatan Zoom tuh pagi ada. Biasanya yang padat tuh Sabtu sama Ahad tuh mesti padat jadwalnya. Tapi kalau Ahad sore, insya Allah masih bisa. Alhamdulillah. Ya, sering Iya, japri saya deh Bu Heni ya. iya, oke. Nggak jadi nanya deh Ustaz. Udah pada nanya, waktunya juga udah tinggal sedikit, udah Itu habis. sudah dibuka pendaftarannya sama Pak Hanafi. Iya nanti di grup aja. Di Ya, itu grup kan Tele. provokatornya Pak Hanafi soalnya. Iya, termasuk Ustadz juga tuh provokator. Teman saya udah ada yang daftar, udah ada ikut kuliah. Tapi saya komporin, oh ikut kelasnya Ustadz Wicono tuh enak. Terus dia jawab, iya tuh ternyata emang enak tadi udah ikut hari ini gitu katanya. Di Facebook teman ada kenalan gitu. Ustadz. Gitu. Tuh kan yang mau daftar banyak lagi. Banyak provokator. Nggak jadi nanya deh Pak Ali. Makasih. Ya, Assalamualaikum. siap Bu. Ya. Waalaikumsalam. Ustaz juga ada agenda yang mau persiapan. Dan mau jam 8. Mungkin closing statement, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Materi yang paling berat itu memang metode istiqro'i ya. Kalau sudah paham, itu memang istihad tingkat tinggi, karena istihad yang bertingkat itu istiqro'. Makanya banyak sekarang umat Islam itu yang kagetan itu, bingungan gitu loh. Dikit-dikit nanya, dalilnya apa? Dalilnya apa? Kalau prosesnya sepanjang itu, memang nggak bisa. Langsung jawab 1-2 dalil nggak bisa. Nah, semoga kita termasuk yang sudah tercerahkan, sudah dapat ilmunya, semoga tidak termasuk yang kagetan, bingungan, gumunan, itu orang Jawa ya. Demikian dari kami, mohon maaf kalau ada kekurangan, walafu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sudah itu ya ekstranya hampir setengah jam sendiri. Alhamdulillah ya banyak tambahan-tambahan. Untuk yang mau ikutan kelas politik nanti bisa konfirmasi aja di admin karena kan datanya udah ada ya, tinggal konfirmasi aja udah begitu. Kita akhiri untuk hari ini. Kita ucapkan dulu syukron jazakallah khairon pada guru kita. Barangkali mungkin ibu-ibu ada acara ya, acara Nisa itu bisa ketemu Ustadz lagi setengah jam lagi insya Allah. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdik, subhanallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.